Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali pada saat teduh pagi ini. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk berjumpa pada saat teduh pagi ini. Ya Bapa, terima kasih atas rahmat hari yang baru yang telah Kau berikan pada kami. Rahmat yang begitu indah hingga kami boleh menikmati nafas baru. Ya Bapa, kami ingin bersekutu pada pagi hari ini, ingin memulai hari kami dengan duduk diam, memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berkatilah hati kami, berkatilah supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu ya Bapa, dan mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami, menjadi bekal bagi kami memulai hari kami. Berkati semua perangkat yang akan kami gunakan hari ini, supaya bisa berjalan dengan lancar. Beracara ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan pagi ini, kita ingin mengundang Bapa, Allah kita, untuk ikut serta memberkati kita pada pagi hari ini. Kita ingin duduk diam dan bersyukur atas pagi yang indah yang telah diberikan Bapa pada kita. Kita senandungkan lagu ini dengan rasa penuh syukur karena Allah begitu baik pada kita. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi.
dalam pimpinanmu, Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang begitu bijaksana, yang tahu apa yang terbaik bagi kami ya Bapa. Kami sadar bahwa tanpa pimpinan-Mu, kami akan tersesat ya Bapa. Kami manusia yang lemah, yang sering terseret karena kedagingan kami ya Bapa. Kami pun perlu tuntunan Roh Kudus-Mu, perlu tuntunan-Mu ya Bapa, supaya kami selalu berada dalam jalan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin selalu berada dalam jalan-Mu ya Bapa. Sertailah kami ya Bapa, supaya kami selalu berada dan selalu dalam tuntunan tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin menyembah-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang maha tinggi dan Engkau adalah Allah yang maha bijaksana. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita sembah Allah kita, karena Allah yang begitu baik, Allah yang begitu bijaksana. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya se. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita sembadi. Marilah kita hening sejenak. Kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara pada kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu, atas bisikan suara-Mu yang dengan lembut berbicara pada kami satu persatu pada pagi hari ini. Ya Bapa, pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu.
Berkatilah saudari kami, Budian, yang akan membawakan firman dan renungan pada pagi hari ini. Urapilah mulut, lidah, hati, dan pikirannya ya Bapa, supaya apa yang disampaikan pada hari ini adalah suara hatimu ya Bapa. Kiranya remamu yang bergema pada pagi hari ini. Berbicara ya Bapa, kami siap untuk mendengarkanmu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 7. Surat Petrus yang kedua, judulnya Panggilan dan Pilihan Allah. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dengan kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Maka terangilah hati, budi, pikiran kami, agar lewat firman-Mu kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memilih dan memanggil kita semua untuk percaya kepadanya dan menikmati kasih-Nya. Saya, Bapak dan Ibu semua yang berkumpul pagi ini dengan iman yang sama adalah orang-orang pilihan-Nya yang dipanggil Allah karena kasih-Nya. Panggilan Allah ini adalah inisiatif Allah sendiri. Dalam bacaan pagi ini, Rasul Petrus mengingatkan kita bagaimana sebaiknya respon kita atas kebaikan Allah yang sudah memanggil dan memilih kita semua yang beriman kepadanya. Mari sama-sama kita renungkan apa yang sudah Allah lakukan untuk kita. Yang pertama, Allah mengaruniakan iman kepada kita. Apa itu iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Rasa percaya kepada Tuhan sekalipun belum melihat disebut juga dengan iman. Iman ini adalah anugerah kasih karunia Tuhan untuk kita semua yang percaya. Tanpa anugerah iman, kita nggak mungkin bisa percaya dan menerima Yesus. Setelah itu, yang kedua, Yesus berikan kita roh-Nya untuk menolong kita mempercayai Dia. Yang ketiga, Allah juga memberikan kita firman-Nya supaya kita semakin bisa mengimaninya. Dan di dalam firman itu ada janji-janji besar yang diberikannya untuk kita, supaya kita nih dalam berjalan menjadi kuat
dalam berjalan menjalani kehidupan ini, kita boleh semakin dikuduskan. Kita bisa mengerti mana yang salah, mana yang benar, sehingga kita luput dari kebinasaan. Sebab Allah itu sangat-sangat tahu dan mengenali kita. Kita yang lemah, kita yang gampang tersesat, kita yang sulit untuk setia, kita yang butuh perjuangan untuk menjadi saleh. Maka Dia bekali kita dengan roh-Nya, dengan firman-Nya, dan dengan rahmat anugerah kasih-Nya. Begitu kita sangat amat berharga di mata-Nya, yang kasih-Nya melebihi dari siapapun. Maka Dia terus memanggil dan memilih kita untuk percaya kepadanya, supaya kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa ini boleh dapat menikmati kembali kemuliaan-Nya dalam rupa berkat-berkat surgawi. Itulah tindakan Allah untuk kita. Lalu apa respon kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil, dan diselamatkan oleh-Nya? Menurut Rasul Paulus, ada hal-hal yang harus kita kerjakan supaya pemberian Allah tadi tidak menjadi sia-sia. Tidak cukup kalau hanya beriman aja kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang harus kita tambahkan ke dalam iman agar kita orang-orang yang sudah terpilih dan terpanggil ini boleh semakin bertumbuh dalam iman. Yaitu ada usaha untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa ya? Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengimani Tuhan. Bersungguh-sungguh yang bagaimana? Yang lebih fokus, lebih taat, lebih sabar dalam berharap, lebih setia ikut tuntunannya, tidak setengah-setengah. Yang kedua, bersungguh-sungguh berusaha dalam kebajikan. Kebajikan itu juga sama dengan hidup yang baik. Seperti karakter Kristus, kita berusaha sungguh-sungguh membangun karakter Kristus dalam diri kita. Hidup bersama Kristus, berjalan bersama Kristus, dan hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh berusaha dalam pengetahuan. Pengetahuan akan Allah. Tidak terima saja apa yang diajarkan orang kepada kita. Kita rajin berbuat baik, rajin ikut ibadah, ikut ini, ikut itu yang rohani, tapi hanya membeo, tidak tahu apa-apa asal ikut saja. Dalam Amsal 19 ayat 2 berbunyi, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Saya pernah mendengar seorang romo bercerita tentang kisahnya. Dia menyisihkan setiap bulan dari gajinya untuk membeli satu buku bacaan rohani. Romo itu membuatnya sebagai hadiah atau apresiasi untuk dirinya sendiri, sebagai usaha untuk menambah pengetahuan. Dan bagi saya itu adalah teladan yang sangat amat baik. Teladan kerendahan hati yang selalu masih mau belajar meskipun beliau sudah romo, sudah pintar, meskipun beliau sudah tidak muda lagi. Yang keempat, kita harus sungguh-sungguh berusaha dalam hal penguasaan diri. Menguasai diri dan emosi, menguasai diri dari emosi, dari keinginan-keinginan belanja yang tidak penting, dari keinginan-keinginan daging lainnya. Hal ini memang tidak mudah ya, karena seringkali kita jatuh bangun dalam hal ini. Maka kita membutuhkan rahmat Allah dan kerendahan hati untuk sungguh-sungguh berjuang menundukkan diri di bawah kehendak Allah. Yang keenam, sungguh-sungguh berusaha untuk lebih tekun. Tekun terus-menerus mengerjakan keselamatan kita. Jangan malas-malas, karena ketika kita mulai malas-malesan, tidak tekun dalam hal berdoa, baca firman misalnya, maka kita gampang jatuh dalam perbuatan daging. 2 Tawarik 12 ayat 14 berbunyi, dia berbuat jahat karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Tidak tekun artinya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi bagi orang yang tekun, dia akan menjadi orang yang tahan uji, seperti atlet yang terus berlatih dengan tekun
ketika menghadapi ujian pertandingan, dia tidak akan mudah jatuh kalah. Yang keenam, kita harus sungguh-sungguh berusaha dalam kesalehan. Artinya, kita harus berusaha sungguh hidup menurut kemauan Allah, bukan kemauan kita sendiri. Dan yang ketujuh, sungguh-sungguh berusaha dalam mengasihi. Mengasihi, melayani, mengampuni, lebih sungguh lagi. Tidak setengah-setengah, tapi berusaha untuk totalitas. Kasih kita tidak terbatas hanya untuk keluarga, saudara-saudara seiman, tetapi dalam bacaan ini, kasih kita harus mencangkup kepada semua orang, semua jenis orang, semua karakter, termasuk mengasihi musuh. Bukan suatu yang gampang ya. Kembali kita butuh rahmat Tuhan dan kerendahan hati. Dan kalau semua ini sudah ada pada kita, maka kita akan berhasil mengenal Dia. Kita akan semakin melekat kepadanya. Hati kita dan hati Dia bersatu. Tapi kalau hal ini tidak ada pada kita, maka kita akan tetap menjadi orang yang picik dan buta hatinya. Ada janji Tuhan pada orang yang benar-benar melekat hatinya dan mengenal Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 16 berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Wow, luar biasa ya janji Tuhan. Dengan demikian kehadiran kita semakin menjadi cerminan. Inilah orang-orang yang dipilih dan dipanggil Allah. Ibarat batu penjuru, kita ini menjadi tolak ukur bagi orang lain. Bagaimana sih orang pilihan Allah yang hidupnya itu sungguh-sungguh melekat dengan Allah? Maka menjadi refleksi buat saya dan kita semua hari ini, apakah saya ini sudah dipanggil dan dipilih Allah dengan kasih-Nya? Sejauh mana usaha saya sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mengasihi sesama? Apakah saya sudah berusaha lebih sungguh atau saya hanya beriman tanpa melakukan apa-apa, seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Semoga rahmat Tuhan memampukan saya dan Bapak Ibu semua dalam segala usaha yang kita lakukan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan kami untuk tetap taat, fokus, dan setia dalam segala usaha untuk berjuang menjadi pribadi yang lebih baik lagi menurut kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami berada di dalam komunitas pemurnian hati ini. Berkati komunitas ini ya Bapa, dan lindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Juga untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan keluarganya, beserta semua pelayan-pelayan dan peserta komunitas ini, agar lewat komunitas ini kami boleh bertumbuh bersama di dalam iman kepadamu. Bapa, kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang menjalani retret pemurnian hati yang ke-16. Semoga rahmat-Mu menguatkan dan memampukan mereka dalam menjalaninya. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk pertemuan komsel anak-anak PH Kids nanti malam. Kiranya kuasa kasih-Mu boleh dirasakan oleh semua peserta dan anak-anak yang hadir pada malam nanti. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk keluarga kami masing-masing dan seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, agar Roh-Mu memimpin kami dan kuasa darah-Mu menjagai kami dari segala yang jahat. Amin. Mari kita tutup doa saat teduh pagi ini dengan doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus,
Kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto bersama. Mari kita foto. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Kak Magda, Kak Dian.